Bapak Ibu sedang pelayanan? Ada yang sedang tidak pelayanan? Kalau yang tidak ada hambatan untuk on cam silakan on cam, tapi kalau ada hambatan untuk ini Pak Rashid luar biasa lagi di jalan. Hati-hati Pak. Di amanilah Pak Rosid. Izin Bu Nova sambil pelayanan Bu. Mangga ini, mangga Bapak Tarsono, mangga. Bentar lagi Bu, nanti bentar lagi nanti mau pelayanan. Tapi nanti masih setengah jam lagi. Iya, mangga Bapak, mangga. Di dinas di mana Pak Tarsono kok pakai seragam TNI? Di Pusdikes Bu. Hah? Mana tuh? Di Rumah Sakit Pusdikes. Pusdikes. Oh, kita kirain dari RSAP, apa itu RSPAD, bukan ya? Bukan. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama, mungkin paling hanya 1 jam karena emak-emak ya. Jadi kita kalau puasa itu sampai jam 3.15. Rumah saya jauh, 50 kiloan lah dari rumah sehingga saya mengejar waktu. Nggih, mangga yang sambil pelayanan mangga. Semoga tidak mengganggu pelayanannya ya. Kita hanya berdiskusi atau sharing saja terkait dengan sebetulnya masih banyak ya yang harus disampaikan tapi tidak muat mana tadi materi tidak muat waktunya ya. Ini terlihat nggak ya? PPT saya sudah terlihat. Sudah Bu. Sudah ya. Kita akan bicara terkait dengan hipertermi maligna atau ada yang menyampaikan hipertermi malignan. Pernah dengar kata-kata ini Bapak Ibu? Sering? Pernah. Oke, Bapak Tarsono boleh di-sharingkan Pak. Pelayanan jam berapa Pak? 10 menit lagi? Enggak, sekitar setengah jaman lagi sih. Masuk siang ya? Iya. Oke, baik. Silahkan Pak sharingnya terkait dengan hipertermi malignan. Ada yang malignan, ada yang maligna ya. Silahkan Pak Tarsono. Kalau dari pengertian hipertermi tersendiri adalah proses daripada kompensasi panas tubuh yang berlebihan atau suhu tubuh yang lebih dari batas normal. Kisaran antara sekitar 39 sampai 40 derajat ke atas seperti itu. Dan maligna ini artinya maligna dari riwayat penyerta penyakit sepertinya penyebarnya gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Tarsono. Saya baru lihat wajah Bapak ini biasanya off cam ya? Oh, Ibu aja lupa. Masa? Ya maafkan Pak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, kita akan sedikit sharing ya. Saya yakin lah Bapak Ibu pasti yang lebih expert dibanding dengan saya. Pengalamannya juga luar biasa. Kasus ini memang tidak banyak Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah menjumpai ada kasus dengan hipertermi maligna pada tindakan anestesi? Belum pernah Bu, dan jangan pernah Bu. Oh, belum pernah ya? Pak Andri belum pernah? Belum pernah Bu. Oh, oke. Yang pernah boleh sharing, silahkan. Tapi lagi di jalan ini Pak. Oh, Pak Abdurrahman luar biasa ini pengalamannya, tapi lagi di jalan ya. Enggak, Bapak, selain Pak Abdurrahman, ada yang pernah menjumpai pasien dengan hipertermi maligna selama anestesi? Belum ya? Oke. Nanti minta sharingnya ya, Pak Rohman ya. Jadi, Siap Bu, bentar lagi nyampe. ya, hati-hati Pak, fi amanillah. Jadi, ada beberapa obat-obat tertentu yang memang bisa menyebabkan beresiko terjadinya hipertermi malignan. Hipertermi maligna ini kita ketahui memang terjadinya peningkatan suhu yang sangat tinggi, bahkan di atas 40, 41, bahkan bisa sampai 42 derajat Celcius yang terjadi pada saat anestesi diberikan. Ya, bisa karena beberapa obat. Ya, bisa karena Sevo, Iso, Deslo, Enflu, Ether, Halotan, dan lain sebagainya. Nah,
tingkat mortalitas akibat hipertermi ini bisa sampai 80% apabila tidak ditangani, itu angka kematiannya sangat tinggi. Tapi kalau misalnya ditangani dengan segera, akan sangat bagus sekali, prognosisnya turun bisa sampai 10%. Ya, jadi dari 80 bisa jadi 10% kalau penanganan kita bagus atau baik ya. Nah, apa sih hipertermi maligna ini? Jadi sebetulnya Bapak Ibu, hipertermi malignan ini memang jarang kita temui, tapi ada 1/50.000. Ya, karena saking sedikitnya. Tapi ada tuh tadi Pak Rohman tadi sempat menyampaikan itu ada, pernah menemui kasusnya. Ini adalah sebetulnya kelainan gen. Jadi hipertermi malignan ini akan sangat beresiko kalau memang dia ada mutasi gen atau kelainan gen di RYR1-nya. Jadi RYR1 ini dia memang beresiko atau suatu gen ya, mutasi gen yang memang dia nanti akan beresiko terjadi hipertermi maligna. Jadi pasien yang mempunyai gen ini itu akan sangat beresiko terjadinya ini. Jadi apa sih itu? Adalah suatu kondisi yang mengancam jiwa yang timbul akibat peningkatan konsumsi dari energi tubuh setelah paparan obat anestesi, murni karena agen anestesi. Nah, pengertian lain adalah suatu kelainan genetik yang melibatkan otot skeletal. Jadi Bapak Ibu, gen RYR1 tadi, RIRI ya, kalau membaca supaya enak, RIRI, RYR1. Itu memang dia berada di sarkolema. Sarkolema itu adalah salah satu jenis otot. Ya. Nah, pada serangan malignasi ini, ya, malign hipertensi atau biasa disebut dengan fase krisisnya, ini dapat berlangsung kapan saja, biasanya akibat agen anestesi inhalasi. Itu ya. Nah, ini masih sama ya pengertiannya. Jadi kalau misalnya pasien itu, saya tidak tahu, mungkin ini jarang juga ditanyakan ya. Mungkin jarang juga ditanyakan apakah ada riwayat pasien atau keluarga yang meninggal setelah dilakukan anestesi umum atau didapatkan adanya keadaan demam tinggi. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya, misalnya kan kalau kita tanya kan kadang kita seringnya pakai empel, ya. Ada alergi, medikal, ya, kemudian pas illness gitu ya, di pas illness-nya, ya kan, di empelnya, P-nya kan pas illness tuh, riwayat penyakit. Nah, pernah tidak Bapak Ibu bertanya, adakah yang mempunyai riwayat demam tinggi, kemudian meninggal saat dilakukan tindakan anestesi? Kayaknya enggak ya, enggak pernah tanya ya Pak Tarsono ya? Enggak, karena jarang ya, biasanya itu jarang banget ditanyakan. Biasanya mah asma, diabetes gitu, hipertensi dan lain sebagainya gitu. Ini jarang, memang karena angka kejadiannya memang sedikit, kadang juga tidak terbersihkan kita mau tanya begitu gitu. Tapi kalau misalnya pasien atau bahkan pasien itu mempunyai riwayat dengan keadaan seperti itu, cenderung akan mempunyai resiko lebih tinggi akan terjadi HM atau hipertensi maligna. Nah, yang pertama etiologinya akibat agen anestesi inhalasi. Nah, ini tergantung dari dosis dan lama pemberian. Dalam beberapa kasus, eter dan kloroform ini memicu terjadinya serangan HM selama intraanestesi. Nah, kalau misalnya ada yang mempunyai riwayat dengan yang berisiko tinggi ya gitu, kita lebih aman untuk memberikannya secara intravena, tidak dengan inhalasi. Begitu. Nah, yang kedua, selain tadi di sini inhalasi, di sini juga ada succinylcholine. Saya mah sudah percaya pakai banget, Bapak Ibu mah semuanya tahu succinylcholine sih mah kayak apa gitu ya. Ini juga beresiko terjadi hipertensi malignan pada pasien. Akan memicu terjadinya itu. Kenapa? Karena
Succinylcholine ini obat apa ya? Sedasi kah? Atau muscle relaksan kah? Atau apa? Relaksan. Muscle relaksan. Ya, relaksan. Ya, muscle relaksan ya. Nah, jadi memang succinylcholine ini dia karena dia sebagai muscle relaksan, dia akan memicu pelepasan kalsium pada otot skeletal. Bahkan ini pun terjadi pada orang yang normal. Nah, pada orang yang terjadi HM, hipertermi malignan, ini akan cenderung lebih berat terjadinya. Jadi hati-hati, kita pun orang normal akan kalau di dalam tubuh kita memang ada riwayat keluarga dengan hipertermi, misalnya sering terjadi hipertermi atau bahkan hiperpireksia, dengan diberikan succinylcholine dia akan lebih beresiko. Selain inhalasi, selain succinylcholine, yang ketiga adalah kafein dan PDE atau inhibitor fosfodiesterase. Kenapa kafein ini? Ini juga dapat menyebabkan kontraktur dari otot, namun hal tersebut jauh dari dosis di atas dosis klinis. Ya, jadi penggunaan kafein dan PDE. Selain itu fenotiasin. Fenotiasin Bapak Ibu obat apa? Fenotiasin? Ya? Epilepsi kan? Duh, nggak dengar Pak? Obat untuk anti epilepsi. Ya, dia lebih ke arah ke saraf ya, kejang ya. Jadi beberapa laporan menunjukkan serangan HM pada pasien yang mendapatkan premedikasi fenotiasin. Ini untuk premedikasi anestesi inhalasi ini juga akan beresiko untuk terjadinya HM. Nah, berikutnya selain itu ada juga yang termasuk obat-obat anestesi intravena. Yang paling umum digunakan itu adalah thiopental, etomidate, dan propofol. Propofol itu juga rentan terhadap ini ya, terjadinya HM. Tapi kan sering kita pakai propofol ya. Tapi kok jarang Bu yang mengakibatkan terjadinya HM ya, karena memang angka kejadiannya memang sedikit ya. Karena memang harus ada gen dulu. Karena HM ini merupakan kelainan genetik. Tadi namanya apa genetiknya Pak Andri? Riri Bu. Riri ya, RY. Riri ya? Ya, Riri. RY R1. RY R1. Ya, gampang ya menghafalkannya. Tanda gejalanya yang pertama adalah jelas adanya rigiditas otot ya. Jadi seperti kedutan, seperti agak kejang-kejang begitu. Kemudian adanya CO2 yang meningkat. Ya, jadi ada peningkatan CO2 yang ini biasanya kalau CO2 meningkat itu ditandai dengan adanya apa? Nilai apa? Nilai apa Pak Erik? Nilai apa kalau CO2 meningkat kita bisa lihat dari apa? Ayo Bapak Ibu, ayo kalau apa tuh CO2 meningkat kita bisa lihat dari nilai apanya? Wek. Loh, Bapak Ibu kalau pasien Bapak Ibu terjadi peningkatan CO2 itu apa indikasinya? Apa Bapak Ibu? ETCO2. ETCO2 toh? Iya enggak? ETCO2 kan? Iya atau enggak? Penurunan desaturasi. Bapak Ibu pasti tahu kan ETCO2, monitor NTDEL, ya kan? Mau jauh itu tapi ragu. Enggak ragu Bapak mah suka merendah, Bapak mah yang lebih paham. Ya, jadi akan ditandai dengan peningkatan CO2. Kenapa sih kok terjadi peningkatan CO2? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, biasanya ETCO2 ini dia meningkat
sebelum terjadinya adanya perubahan klinis atau pada pernapasan. Jadi biasanya itu akan ditandai dengan ini dulu, peningkatan ETCO2 atau CO2-nya dulu dia akan meningkat ya. Kenapa? Karena dia memang kalau pasien dengan hipertermi itu kan dia terjadi hipermetabolisme ya, akan terjadi hipermetabolisme. Sehingga memang kalau hipermetabolisme kan pasti dia akan terjadi peningkatan CO2 gitu ya. Terus kemudian berikutnya sampai di mana tadi? Sudah, salah ya. Salah share. Kalau pakai VPS tuh kayak begini, lambat. Nah, ini ya. Kemudian jelas adanya suhu yang meningkat ya, bisa sampai 42 ya, memang panasnya luar biasa sekali. Kemudian terjadi mioglobinuria ya. Kemudian terjadi peningkatan kreatin fosfat serum. Jelas karena memang yang bermasalah itu kan di ototnya ya, hipermetabolisme di otot. Ini yang tanda-tanda khasnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada tanda-tanda khas, adanya peningkatan CO2, adanya suhu yang meningkat, ada nyari dua aja ini sudah kita curiga. Sudah suhu tiba-tiba di intraanestesi, tiba-tiba ada peningkatan suhu yang akut ya, yang mendadak begitu, terus kemudian terjadi ETCO2-nya meningkat dengan tajam, nah itu cenderung bisa dipastikan pasien mengalami hipertermi malignan. Itu tanda khasnya. Kalau Bapak Ibu itu mau lebih detail, itu kita bisa cek kreatinin fosfat serumnya. Tapi kan kita tidak bisa menunggu hasil lab. Karena ini merupakan suatu kegawat daruratan sebetulnya. Kalau tidak diatasi, angka mortalitasnya bisa sampai 80%. Jadi sangat berbahaya. RTP dilawan. Kemudian, tanda-tanda tidak khasnya, yang pertama jelas adanya takikardi dan aritmia. Takikardi jelas karena ada hipermetabolisme. Takipnu, pernapasannya cepat. Hipertensi atau bahkan hipotensi akan terjadi asidosis metabolik, hiperkalemi, dan koagulopati. Ya, ada masalah dengan pengendapan pembuluh darahnya. Ya, ada masalah dengan itu. Nah, gejala klinis pertama dapat terdeteksi beberapa menit setelah terpajang zat anestesi inhalasi. Nanti silakan nanti Pak Abdurrahman kalau sudah bisa memberikan sharingnya, tidak mengganggu pelayanan, nanti monggo disaringkan Pak pengalaman di klinisnya saat pasien terjadi HM itu berapa menit setelah diberikan anestesik inhalasi. Nah, namun keadaan tersebut dapat pula muncul setelah beberapa menit hingga beberapa jam, bahkan bisa muncul di RR. Gitu, ya. Nah, ini ya, jadi beberapa kasus dilaporkan serangan HM itu setelah pasien diekstubasi dan setelah pasien berada di ruang RR. Ya, jadi respon pasien itu memang berbeda-beda. Nah, karena memang saya open dulu ya. Mangga Bapak, mangga nggih. Semoga lancar Pak. Nggih, semoga dapat ridho Allah untuk pelayanannya. Saya minta tolong dibacakan, bisa membacakan dari siapa ya? Bu Oni deh, Bu Oni luar biasa ini. Bu Oni lagi di mana Bu Oni? Di pelayanan? Oke, Bu. Oh, sudah selesai. Oh ya sudah. Minta bantuan Ibu dibacakan Ibu. Hipotermia maligna biasanya dipicu oleh obatan anestesia. Hipotermia ini merupakan miopati akibat mutasi gen yang diturunkan secara autosomal dominan. Pada episode akut,
terjadi peningkatan kalsium intraseluler dalam otot rangka sehingga terjadi kekakuan otot dan hipertermia. Pusat pengaturan suhu di hipotalamus normal sehingga pemberian antipiretik tidak bermanfaat. Ya, jadi Bapak Ibu, karena ini merupakan suatu keadaan mutasi gen, ya kalau kita berbicara mutasi gen tuh ada yang namanya autosomal dominan, ya ada juga yang autosomal resesif, ya. Kalau ini dominan, jadi dia memang terjadi peningkatan kalsium di intraseluler secara akut, ya sehingga akan terjadi rigiditas otot atau kekakuan otot. Jadi Anda mungkin teman-teman bisa membayangkan ya saat diberikan anestesi inhalasi misalnya, ada pasien, ada mutasi gen di dalam tubuhnya R1 tadi. Nah, kemudian tiba-tiba dia terjadi kekakuan otot, kemudian terjadi serangan suhu yang mendadak meningkat tajam. Nah, di sini dalam kasus ini pemberian untuk antipiretik tidak bermanfaat. Ada beberapa memang penata laksanaan ya yang memang nanti harus dilakukan. Nah, kemudian ini tadi ya tanda gejalanya peningkatan suhu sangat cepat ya dari selama 10 menit itu bisa terjadi setengah sampai 1 derajat tiap 5 sampai 10 menit. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya suhu normal kita itu misalnya 37 gitulah ya anggaplah atau 36 dalam waktu 5 sampai 10 menit akan terjadi kenaikan setengah sampai 1 derajat. Nah, suhunya ini tidak main-main bisa sampai 44 derajat Celcius gitu ya. Saya nggak tahu nanti kasusnya Pak Rohman nanti mohon nanti di-share ya Pak ya supaya kita sama-sama belajar juga. Siap, Bu. Atau sudah siap Pak memberikan ininya? Belum, masih siap-siap pelayanan. Nggak, Bu, lagi di jalan, Bu. Oh, belum Apa-apa, Bu. nyampe. Oke, belum nyampe juga. Baik, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Kedengar nggak, Bu? Kalau kedengar aku ceritain sedikit. Aduh, jangan Pak, nanti nggak fokus Pak. Oh, ya udah, Bu. Nanti Bapak Bu bentar lagi nyampe, nak. Iya, Bapak naik motor kan? Naik motor, Bu. Oh, iya, nggak saya, jangan Pak. Nanti karena berbahaya ya kalau di jalan nggak fokus. Ya, Bu, bentar lagi nyampe, Bu. Iya. Pak Sodri, mangga Pak Sodri sedang pelayanan boten Pak? Kalau ini boleh minta tolong dibacakan Pak. Mungkin agak berisik, Bu. Oh gitu, ya sudah nggak usah kalau berisik. Oke, saya bacakan saja ya. Atau Bu Oni deh, minta bantuan Bu Oni lagi. Saya itu ngajar dari pagi sampai dengan ini non-stop saya. Silahkan Bu Oni bantu saya ya. Ya, mangga Ibu. Hipertermi malignansi selain dipengaruhi oleh obat-obatan anestesi, didapatkan pula pada beberapa kasus keadaan hipertermi malignansi yang dipengaruhi oleh olahraga di bawah terik matahari dan stres emosional. Kelainan genetik yang menyebabkan hipertermi maligna diturunkan secara autosomal dominan. Kelainan terletak pada kromosom 19 1 sampai 13,2. Lokus dari reseptor gen ryanodin berada. Pada manusia terdapat 3 reseptor ryanodin RYR1 terletak pada otot skeletal. RYR2 pada sel jantung dan RYR3 pada sel otak. Sudah, Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Oni. Ya, Bu. Jadi intinya hipertermi HM ini tidak hanya terjadi pada agent anestesi saja, tapi bisa karena memang pengaruh yang sangat panas ya atau heat stroke ya atau terik matahari atau karena stres emosional. Tapi pada intinya adalah HM ini memang ada kelainan genetik. Jadi pada orang-orang yang dengan adanya kelainan genetik R1 ini dia
akan sangat beresiko terhadap kejadian hipermetabolik apapun. Seperti kalau kita kan sekarang fokusnya pada HM yang anestesi gitu, akibat pengaruh agen anestesi gitu. Nah, kelainan letaknya di mana? Di kromosom 9q12.1 sampai dengan 13.2. Jadi kalau kita mau berbicara terkait dengan kromosom itu, ada ininya kan, kita ada punya banyak kromosom, berapa ya, 32 itu ya, atau 33 kromosom. Nah, ini kelainannya ada di sini. Ada di titik ini, tapi kita kan nggak perlu belajar ini ya. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa memang ini murni dia ada kelainan genetik. Nah, karena memang HM ini dia bermasalahnya di otot skeletalnya, sehingga memang dia kelainannya itu akibat mutasi gen RYR1, karena memang RYR1 ini berada di sarkolema. Sarkolema ini merupakan salah satu dia berada di otot skeletal. Ya, yang bisa kita berkontraksi, berrelaksasi gitu-gitu, ya itu ada di sarkolema. Nah, kemudian ini dia disebut reunadin ya. Jadi reunadin itu memang ada 1, 2, 3. Kalau yang R2 itu ada di sel jantung, sedangkan R3 itu ada di sel otak. Ya, karena HM ini dia memang bermasalah di otot sehingga dia disebut di RYR1. Nah, untuk epidemiologinya memang sangat sedikit sekali. Ya, lebih kalau insidennya lebih banyak yang mana antara anak dengan orang dewasa kalau melihat ini? Yang lebih beresiko? Yang apa? Anak ya? Anak. Yang anak ya. Karena 1:15.000 dibandingkan yang dewasa 40.000. Tapi mangga nanti Pak Abdurrahman nanti pasiennya apakah pada anak, pada dewasa. Tapi tetap aja pada dewasa juga banyak juga ya. Banyak artinya ya tidak ya banyak tapi maksudnya ada juga gitu maksudnya. 50% penderita membutuhkan 3 kali paparan sebelum terserang krisis hipertermi maligna ya. Jadi memang pasien dengan 50% ini harus dia ada masalah dulu dengan peningkatan suhu. Nah, laki-laki itu lebih beresiko terhadap perempuan karena gen tadi itu memang dia lebih cenderung ke arah kromosom X ya, gitu. Kemudian remaja itu lebih banyak dibanding dengan orang tua dan lansia atau lansia. Itu untuk epidemiologinya. Nah, secara patofisiologinya, tapi ini hanya sekedar tahu saja Bapak Ibu. Bu Oni lagi. Soalnya yang on cam Bu Oni. Jadi yang lainnya mungkin sedang pelayanan, jadi nggak mungkin saya minta untuk menginikan. Minta tolong Bu Oni. Ya, Bu. Ya. Mohon maaf merepotkan. Setiap sel tersebut RYR akan meningkatkan pelepasan Ca dari kalsium dari retikulum sarkoplasmik ke sitoplasma sel. Kalsium ini nantinya akan mencetuskan eksitasi kontraksi sel berlebihan, menyebabkan metabolisme yang berlebihan sehingga konsumsi oksigen meningkat. Akibatnya, sisa metabolisme seperti CO2 pun akan meningkat. Metabolisme yang berlebihan akan meningkatkan suhu secara progresif. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ibu Oni, tapi sudah jelas ya Bu Oni ya. Intinya adalah terjadinya HM ini seperti apa. Jadi intinya gini, renodin tadi itu memang gen ini memang dia dilepaskan di sarkolema ya, atau di sini itu ada retikulum itu kan ada 2 ya, ada retikulum endoplasmik, ada yang sarkoplasmik. Sarkoplasmik itu retikulum yang ada di otot. Nah, pelepasan RYR ini ya, ini akan mencetuskan kalsium ini untuk terjadinya kontraksi sel yang berlebihan. Jadi intinya di dalam otot kita itu ada suatu mekanisme kontraksi dan relaksasi intinya.
pada saat kita berkontraksi dan relaksasi itu pasti ada perpindahan ion kalsium misalnya ya. Karena ini otot jadi lebih ke arah kalsium. Nah, kalau seseorang itu sudah ada gen RYR1-nya ini akan tambah bisa mencetuskan kontraksi yang berlebihan. Harusnya dengan adanya apa itu loh difusi ya apa itu difusi kalsium begitu ya yang masuk ke dalam sel itu harusnya kita biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang ada RYR1-nya atau RYR-nya ini akan bisa memicu kontraksi otot secara berlebihan. Nah, karena memang kontraksi otot itu sudah sangat berlebihan, sehingga jelas di dalam sel itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan metabolisme sel. Ya, metabolisme selnya akan meningkat, jelas akan meningkatkan kebutuhan konsumsi oksigen. Karena oksigennya konsumsinya meningkat, ya pasti akan diiringi dengan sisanya metabolismenya juga meningkat. Yang dalam hal ini akan bisa digambarkan dengan N-tidal CO2-nya atau ETC CO2-nya yang biasa kita pakai kapnograf. Nah, kan itu akan terdetek di kapnograf. Saya nggak tahu pasti di mesin anestesi tidak semuanya ada ya kapnograf. Atau sudah ada semua? Di Nggak ada, tempat Bu. Bapak, Ini Ibu. belum. Oh, nggak ada. Oh, belum ada. Ya, karena memang tidak semuanya ada ya. Tidak semua, Bu. Ya, betul. Ya, memang akan sangat membantu sekali kalau memang ada mesin anestesinya yang ada kapnografnya. Karena dia akan bisa melihat bagaimana sisa metabolisme ETCO2-nya itu dia seperti apa. Nah, karena oksigen meningkat, CO2 pun akan meningkat, ya jelas akan diiringi dengan peningkatan suhu. Jadi patofisiologi secara singkatnya begitu. Ini di dalam sel kita ini Bapak Ibu, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi ini sarkolema kita nih. Sarkolema kita ya, di mana di dalam otot lah intinya ya. Khususnya di sarkolema, ini ada yang namanya pertukaran ada masuknya ion kalsium melalui reseptor di HP. Nah, kalsium ini Bapak Ibu, ini ada makanya dia akan sangat rentan untuk terjadi HM pada pasien-pasien yang memang ada masalah gen RYR-nya. Nah, ini di sini ada yang namanya ryanodin reseptor. Ini khusus ya. Jadi dia akan nanti ditangkap oleh ryanodin reseptor itu sehingga di sini akan terjadi lonjakan kalsium yang berlebihan sehingga juga karena lonjakan kalsium yang berlebihan ini akan mengakibatkan kontraksi otot atau kontraksi sel yang berlebihan juga. Ini akan miofilaminnya, ini miofilamin itu filamen-filamen ya atau serabut-serabut yang nanti dia akan berfungsi sebagai kontraksi dan relaksasi sehingga pada pasien yang terjadi HM ini memang dia akan terjadi kekakuan otot jelas karena apa? Akan terjadi miofilaminnya terganggu. Begitu intinya. Nah, di sini nanti akan ada masalah dengan laktatnya akan meningkat dan lain sebagainya gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah HM karena agen anestesi inhalasi ya, bisa karena masker relaksan juga. Nah, di sini begitu terpapar nih tubuh pasien pada agen anestesi inhalasi ya atau saksinilkolin tadi dengan masker relaksan tadi, ini akan mengganggu difusi kalsium yang ada di sarkolema ya atau di retikulum sarkoplasmik yang ada di otot ya ini akan mengganggu. Nah, terapinya salah satunya itu adalah dengan dantrolen. Dantrolen itu dia akan bisa mengembalikan kembali otot kontraksi otot yang berlebihan tadi itu menjadi normal. Gitu. Nah, pada pasien-pasien kenapa sih pada HM ini butuh penanganan yang sangat cepat karena akan berhubungan dengan konsumsi oksigen. Bapak Ibu bisa lihat PET-W atau VOC yang ada di sini nih.
Nah, pada pasien-pasien yang dia memang mengalami HM, ini akan terjadi peningkatan konsumsi energi, ya. Kalau konsumsi energi atau ini berlebihan, jelas asam laktatnya akan berlebihan. Asam laktat berlebihan pada pasien akan terjadi asidosis. Makanya tadi salah satu pasien yang terjadi HM, apabila kita akan cek BGA-nya, analisa gas darahnya, akan terjadi asidosis. Asidosis akibat apa? Ya asidosis yang disebabkan karena adanya peningkatan asam laktat. Asam laktat ini kan diproduksinya di otot, Bapak Ibu. Makanya kadang kita nggak tahu loh, kita pegel-pegel itu karena apa? Bisa karena asam laktat kita menumpuk. Makanya salah satu fungsi ini kalau kita bicara fisiologi ya, kita bicara tentang fisiologi. Makanya kenapa kita berolahraga, Bapak Ibu? Karena salah satu fungsi dari olahraga itu untuk membuang asam laktat yang membuat badan kita nggak nyaman, badan kita tuh kayak lemes, mudah capek, kayak gitu-gitu tuh apa sebenarnya? Itu adalah asam laktat, menumpuknya asam laktat. Saya yakin Bapak Ibu kenapa Bapak Ibu yang rajin berolahraga itu lebih bugar. Karena apa? Asam laktatnya di sini ini dia akan terbuang ya gitu. Nah, dengan penumpukan asam laktat pada pasien ini akan terjadi keadaan asidosis. Nah, kalau asidosisnya ya terjadi, maka dia akan beresiko terjadi aritmia atau bahkan gagal jantung ya. Asidosis akan menyebabkan dia terjadinya vasodilatasi sehingga tekanan darah akan bisa drop turun. Nah, kenapa kita harus segera? Nah, ini kalau nggak segera ya pasti dia akan shock ke arah koma. Nah, kemudian konsumsi energi yang berlebihan itu juga jelas akan meningkatkan konsumsi oksigen yang berlebihan. Nah, peningkatan oksigen yang berlebihan ini juga akan mengganggu proses kehilangan kalium di sel. Ya, karena kenapa? Kira-kira kenapa? Bapak Ibu ada yang tahu? Kenapa dengan kekurangan oksigen yang berlebihan itu akan mengakibatkan kehilangan sel kalium di sel. Kita tahu bahwa salah satu kalium itu kan dia berada di mana? Jantung ya. Dia bekerja terkait dengan fungsi jantung. Nah, kalau dia oksigennya dia itu berkurang, jantung jelas dia akan memompa darah juga dia akan berkurang juga. Ya, sehingga akan di dalam proses metabolisme selnya ini ion kalium ini akan banyak terbuang sehingga akan kehilangan kalium di dalam selnya sehingga di darah itu akan terjadi hiperkalemi. Ya, jadi numpuknya di darah jadinya ya. Gitu. Akan terjadi hiperkalemi. Lah nek wis hiperkalemi ya jelas akan aritmia, akan gagal jantung dan lain sebagainya. Begitu. Nah, dengan adanya hipermetabolisme tadi itu, konsumsi energi yang berlebihan tadi, selain itu juga akan meningkatkan produksi panas. Makanya pada HM akan terjadi peningkatan suhu yang melonjak tajam. Peningkatan suhu, ya, ini jelas core temperaturnya di regulator, yaitu termoregulator, ini akan terganggu. Set point di termoregulator akan terganggu sehingga jelas keadaan tertentu set point-nya gagal sehingga akan bisa mengakibatkan pasien koma. Ini secara patofisiologinya gitu ya. Insya Allah semoga bisa dipahami. Jelas nggih? Bu Oni bisa dipahami Ibu? Agak bingung. Cepat sekali ngomongnya. Oh, saya terlalu cepat. Astagfirullahaladzim. Yuk, oke. Saya kalau kecepatan bilang. Saya biasanya, ya saya nggak bisa ngontrol terlalu ini. Jadi intinya, gimana Bu tadi yang kecepatannya di mana Bu? Yang untuk penjelasan tadi itu yang apa itu yang perlu peningkatan ada penanganan cepat, terus ada konsumsi energi yang berlebihan akan terjadi peningkatan. Jadi ya. Oh,
Tadi kepotong-kepotong Oni baru sampai ini, Ibu udah sampai di mana? Ya, mohon maaf, Mom. Jadi intinya gini, saya ulangi ya. Sekali lagi kalau saya kecepatan mohon untuk diinterupsi. Jadi intinya, saya hanya bicara intinya saja. Ini hanya proses patofisiologi saja, Ibu. Intinya bahwa HM itu akibat agen anestesi inhalasi, ya, dia akan mengganggu proses difusi kalsium yang ada di otot. Otot terutama di mana? Di sarkoplasmiknya atau di sarkolemanya, gitu ya. Nah, saya tidak akan bicara dulu ini kan ada tulisannya nih Bu, dantrolen. Dantrolen itu salah satu obat yang akan bisa mengatasi terjadinya HM. Saya tidak akan itu dulu. Saya akan bicara patofisiologi dulu. Nah, seseorang yang terjadi HM itu karena secara perototan, perdifusi atau kalsiumnya itu dia terganggu, ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan konsumsi energi atau terjadinya hipermetabolisme tubuh. Pokoknya nek orang panas itu pasti hipermetabolisme. Nah, kalau hipermetabolisme atau peningkatan konsumsi energi itu berlebihan, Bu, itu pasti bisa terjadi bisa mengakibatkan peningkatan asam laktat. Asam laktat meningkat. Asam laktat itu suatu zat yang memang tidak bagus. Ya. Kita ada sih, tapi harusnya dalam keadaan normal. Tapi kalau berlebihan, dia pasti nggak bagus, mengakibatkan kita nggak enak, otot kita itu nggak enak. Nah, karena asam laktatnya berlebihan, jelas akan terjadi asidosis. Makanya pada pasien, salah satu tanda gejala pasien dengan HM, itu akan terjadi asidosis. Nah, kalau pasien sudah terjadi asidosis, ini akan beresiko terjadi pasien vasodilatasi. Ya, karena peningkatan asam yang berlebihan ya sehingga akan bermasalah di tekanan. Aduh, baterai saya habis. Ya, akan terjadi vasodilatasi yang berlebihan sehingga akan bisa menurunkan tekanan darah. Walaupun tanda akut dari HM itu dia akan terjadi hipertensi. Tapi apabila dia berlanjut, dia akan terjadi peningkatan vasodilatasi yang berat sehingga akan terjadi drop tekanan darahnya sampai dengan dia shock atau bahkan koma. Peningkatan konsumsi energi tadi selain mengakibatkan terjadinya peningkatan asam laktat, dia juga akan mengakibatkan terjadinya kekurangan oksigen secara berlebihan. Karena konsumsi oksigennya kan dia berlebihan sehingga sisa CO2-nya dia juga akan berlebihan juga, makanya CO2-nya dia akan meningkat tajam juga. Nah, sehingga karena dia kekurangan oksigen itu secara berlebihan sehingga akan mengakibatkan terjadinya kehilangan kalium di dalam sel. Karena di sel itu kekurangan kalium, sehingga kaliumnya lari semua ke darah. Terjadilah hiperkalemi. Kalau pasien terjadi hiperkalemi, akan mengganggu irama jantungnya, sehingga pasien akan terjadi aritmia, bahkan gagal jantung. Gitu. Nah, kalau misalnya kekurangan oksigen ini dia tidak cepat diatasi, langsung dia akan bisa terjadi koma nih. Makanya dia garisnya begini, langsung ke koma dia. Kalau kita telat sekian menit, nah sudah wassalam. Jantung dia tidak bisa beradaptasi, otak juga tidak mampu beradaptasi. Ya.
Terus kemudian itu ya intinya. Nah, ini tanda dan gejala HM. Peningkatan metabolisme yang ditandai dengan beberapa tanda tadi sudah ya, ini bisa takikardi, hipertensi, aritmia, ya ada kerusakan otot. Kalau kita cek secara laboratorium, semua yang terkait dengan ion di otot, ya, nah, kalemi, hiperkalemi, hipernatremi, hiperfosfat, serum kreatinin kinase, karena kan serum kreatinin itu juga diproduksi di otot. Ini semuanya akan naik. Kemudian dari hiperterminya dia ada tanda gejala fever, panas, dan keringat yang berlebihan. Gitu. Gitu ya. Nah, ini masih proses sih ini sebetulnya, tapi ini penjelasan saja bahwa manifestasi klinis rigiditas ya atau kekakuan ini dia akan biasanya akan menghilang dalam 5 menit. Terus kemudian kenapa bisa takikardi? Jelas, karena terjadinya hipermetabolisme akibat dari hiperaktivitas atau overaktivitas dari saraf simpatis. Pasien akan keracunan CO2, sehingga dia akan terjadi hiperkapnu, ditandai dengan ETCO2 meningkat. Ini kemarin kalau nggak salah UKOM keluar loh ini. Tentang HM ini di UKOM tahun kemarin keluar. Nah, terus kemudian kenapa bisa terjadi aritmia? Tadi sudah saya jelaskan karena adanya hiperkalemia. Nah, ini nggak usah lah ya. Ini Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan akan terjadi peningkatan PCO2 ya kan asidosis tadi ya. Kemudian pH-nya turun, PO2 turun. Kemudian sodiumnya turun, kecuali yang lain ya, kalium, kalsium, magnesium, laktat, pirufat, kreatin itu meningkat. Jadi ion yang hanya turun itu hanya sodium saja, ya. Natrium ya dia. Terus kemudian selain itu juga akan terjadi penurunan protombin time. Ya, protombin time-nya dia akan turun, platelet count-nya, trombositnya dia juga akan turun. Glukos dia meningkat karena ada peningkatan hipermetabolisme, kreatinin jelas akan meningkat karena kreatinin itu diproduksi di otot. Mioglobin itu juga meningkat karena memang dia kelainannya di otot. Mioglobin itu kan juga dia berada di otot ya, itu sehingga dia meningkat. Ini beberapa hasil pemeriksaan lab kalau kita mau lakukan pemeriksaan lab pada HM. Kemudian ini sebetulnya ada beberapa clinical grading scale yang bisa kita gunakan untuk menilai adanya HM. Ya, jadi ada ranks-nya dari 1 sampai 6 dengan dia ada masing-masing, cuman kayaknya ini juga jarang dipakai juga ya secara kualitatifnya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih detail indikator-indikator apa sih yang harus ditanyakan atau yang harus ada. Jadi misalnya dari indikator kekakuan otot. Misalnya ya. Jadi gimana nih keadaan kekakuan otot secara umum? Ada enggak shivering yang berhubungan dengan hipotermi gitu ya. Kemudian atau selama atau segera saat pasien dilakukan tindakan anestesi umum. Ada enggak spasme otot saat diberikan saksinilkolin?
Nah, kalau ada berarti 15, poinnya 15. Nah, ini ada beberapa indikator. Nah, bagaimana terkait dengan muscle breakdown-nya ya? Atau pemecahan di ototnya ada beberapa indikator dari hasil nilai lab-nya. Ini untuk melihat apakah memang dia nanti HM-nya seperti apa. Salah satu beberapa indikatornya, jadi seperti kreatinin, kemudian mioglobin, dan kalium, dan lain sebagainya, itu kan memang akibat dari pemecahan otot. Nah, kalau misalnya dia terjadi peningkatan kreatin kinase lebih dari 20.000 intraunit setelah diberikan saksinilkolin, nah nanti ada poinnya. Kalau meningkatnya lebih dari 10.000 ya tanpa diberikan saksinilkolin, poinnya berapa? Warna urinnya gelap seperti Coca-Cola, poinnya 10. Mioglobin urinnya berapa? Mioglobin di dalam serum berapa? Serum kaliumnya berapa? Nah, itu ada juga poinnya. Nah, terkait dengan asidosis respiratoriknya atau nilai AGD-nya kayak gimana misalnya, ya. PET CO2-nya lebih dari 55 mmHg enggak? Di dalam arterinya gimana, ya? CO2-nya dan lain sebagainya. Ya, gitu. Kemudian peningkatan temperatur. Indikatornya apa? Ada nggak peningkatan temperatur secara mendadak, secara cepat? Ya, tadi berapa Bu Oni ya? Setiap 5 sampai 10 menit terjadi peningkatan berapa derajat Celcius tadi Bu Oni kalau HM? Ingat nggak? Lupa. 0,5 sampai 1 derajat. Ya, jadi setiap 5 sampai 10 menit, dalam rentang 5 sampai 10 menit itu bisa terjadi peningkatan 0,5 sampai 1 derajat. Jadi memang cepat banget ya dia peningkatannya itu. Nah, kemudian terkait dengan parameter kardiaknya atau jantungnya. Ada nggak ketidaksesuaian takikardi misalnya ya. Kemudian ada nggak VT-nya atau ada nggak VF-nya, ventricle fibrilasi, ventricle takikardi ada atau tidak, dan lain sebagainya. Dan indikator yang lain ya Ibu, seperti izin. ya. Tadi kan ada yang pakai suksinil. Tadi Yang ini. Yang suksinil, ya. Sedangkan sekarang ini kan suksinil itu sudah tidak dipakai, Ibu. Udah nggak ada. Ya, berarti ya nggak usah dilakukan ini kan. Ini kan hanya beberapa indikator saja, Bu. Bisa pilih kita salah satunya kan. Nggak harus semuanya, Ibu. Jadi kalau ada beberapa atau satu atau dua dari salah satu tanda gejala yang di sini, jadi misalnya nih tanpa diberikan saksinilkolin, nih ya, tapi kan di tempat Ibu misalnya tidak pakai lagi saksinilkolin karena memang dia resikonya lebih besar lah, tinggi, dia memang ininya risiko yang terjadi lebih tinggi. Tapi kok ternyata setelah dicek CK-nya, kreatin kinasenya itu lebih dari 10.000 unit, ya berarti itu bisa cenderung dipastikan dia terjadi HM. Gitu, Bu. Jadi kalau yang ada rumah sakit yang pakai saksinilkolin, kemudian diberikan saksinilkolin, CK-nya itu lebih dari 20.000 intraunit, ya berarti dia akan bisa diindikasikan parameter dia terjadi HM. Begitu Bu Oni. Iya Bu. Kan mungkin untuk Ya. sekarang setahu Oni Bu, suksinil itu sudah tidak beredar, sudah tidak ada gitu. Ya, enggak apa-apa Bu, enggak masalah, enggak apa-apa. Ini kan hanya untuk tadi obat-obat pemicu seperti ether, tadi kan ada nih di depan ya, apa-apa obat-obat yang memang dia beresiko walaupun dia tidak ada tapi tetap secara teoritis walaupun dia tidak dipakai halotan kan sekarang dipakai halotan Bu, enggak kan? Oh, enggak juga, enggak. Ether juga enggak, Desflu juga enggak ya. Jarang pakai banget. Enflu juga jarang pakai banget. Gitu ya. Paling ya ISO, Sevo kayak gitu-gitu. Tapi tetap dia beresiko untuk terjadi HM gitu Bu maksud saya. Enggak masalah, enggak apa-apa. Karena itu kan hanya obat-obat yang memang beresiko saja.
Dan ini indikatornya tidak harus semuanya, gitu, nggak harus semuanya. Nah, ini waktunya sudah jam 3. Sebentar lagi deh, 10 menit lagi. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu. Jadi intinya tata laksananya, langsung hentikan anestesi inhalasi, stop. Kemudian jelas kita minta pertolongan. Naikkan ventilasi semenit untuk menurunkan ETCO2-nya. Nah, ini dantrolen ini adalah sebagai salah satu obat yang sangat sampai dengan sekarang. Saya nggak tahu apakah pasti ada ya di tempat Bapak Ibu atau Pak Abdurrahman. Oh, Pak Abdurrahman sudah sampai, Pak. Sudah Pak, silakan Pak. Sudah, Bu. Oke, saya bacakan dulu tata laksananya secara umum. Nanti Bapak ya share ke kami untuk kasus yang terjadi di Bapak. Nah, ini berikan dantrolen dengan dosis 2,5 mg per kilogram berat badan. Kemudian mulai dinginkan pasien ya sampai dengan 38,5 derajat Celcius ya. Stop sampai di sini. Kenapa tidak boleh terlalu turun? Apa yang terjadi kalau kita berikan penurunan suhu terlalu drastis? Apa yang terjadi? Nanti ini kompensasi termoregulator kita itu tidak bagus. Yang namanya penurunan itu harus stabil, harus ini step by step, nggak bisa langsung dari 42 langsung cedet turun jadi 36, itu nggak bisa ya. Nanti bahaya malah otak kita ya, termoregulatornya nanti malah konslet. Nah, mulai dinginkan sampai sekian. Jadi pertama hentikan dulu jelas ya, karena memang pencetusnya kan ini agen inhalasi. Naikkan ventilasi semenit, turun untuk menurunkan ETCO2, berikan dantrolen, dinginkan sampai dengan suhu maksimal 38 ya atau 38,5, lalu hentikan. Kalau dia ada aritmi ya, jangan gunakan kalsium channel blocker ya, jangan gunakan itu. Saya kira juga Bapak Ibu tahu ya apa obatnya namanya kalau memang dia ada aritmia. Kalau memang perlu sudah teratasi suhunya, kita perlu cek lab. Ya, periksa gula, elektrolit, kreatin kinase, darah, urin tadi ya untuk mengindikasi. Tadi kan ada beberapa ini nih parameter nih ya. Kita lihat apakah dia sudah dalam keadaan normal atau belum. Hiperkalemi diatasi dengan hiperventilasi, bisa dengan insulin atau glukosa. Periksa koagulasi lengkap setiap 6-12 jam. Nah, nanti ini bisa dibaca ya. Kalau memang setelah krisis terjadi atau teratasi, nah tadi kan 2,5 mg tuh per kilogram berat badan dantrolennya pada saat kondisi akut. Nah, setelah teratasi, suhunya turun, kita bisa lanjutkan pemberian dantrolen itu 1 mg per kilogram berat badan setiap 4-8 jam. Pemberian diberikan selama 1-2 hari untuk mencegah timbulnya serangan. Usahakan urin 2 cc per kilogram per jam. Kalau memang perlu ya kita berikan mannitol atau furosemid. Ya, itu. Kemudian evaluasi dengan pemantauan invasif ya dan ventilator mekanik, observasi di ICU bisa sampai 1 atau 2 hari ya. Kemudian kita rekomendasikan pasien atau keluarga untuk menjalani tes kontraktur dan atau dengan pemeriksaan kromosom. Ya, karena kita kan nggak tahu pasien itu, makanya kita harus tanyakan di awal, Ibu atau Bapak pernah nggak panas atau meninggal panas akibat setelah pemberian agen anestesi di keluarganya atau apa. Kalau pernah berarti ada indikasi dia RY R1. Nah, ini dantrolen. Dia turunan dari hidantoin, ya obat yang digolongkan sebagai masker relaksan, ya karena dia bermasalahnya di otot, jadi kita atasi dengan masker relaksan, ya. Namun struktur dan farmakologinya sama sekali berbeda dengan masker relaksan lainnya. Jadi cara kerjanya dia yang berbeda ya dengan masker relaksan yang ada. Nah ini ya mekanisme kerja dari dantrolin tadi. Menyebabkan relaksasi otot rangka dengan cara menghambat pelepasan ion kalsium dari RE ya, retikulum sarkoplasmik. Bisa diturunkan dengan obat ini sampai 80%. Jadi memang bagus ya dantrolen itu terbukti memang
Secara ini loh ya, secara penelitian. Memang kalau saya sendiri belum pernah menjumpai ya, apalagi Bapak Ibu mungkin jarang menjumpai, apalagi saya gitu ya, gitu. Dalam pemberian dosis terapi, maka obat ini tidak akan mempengaruhi saraf, tidak mempengaruhi otot jantung, dan tidak mempengaruhi otot polos. Dan juga tidak mempengaruhi GABA. GABA itu berarti semacam dia neurotransmitter ya. Ini pemberiannya pada saat awal bisa diberikan 2,5 mg per kilogram berat badan. Dosis berikutnya bisa dititrasi. Ya, dosis maksimalnya bisa sampai 10 miligram per kilogram per kilogram. Ya, kemudian secara bolus ya nanti bisa dengan 2,5 miligram tadi ya per kilogram berat badan. Ini kayaknya nggak perlu lah ya. Ini sama sih dengan yang tadi, intinya sih seperti itu. Tata laksana ini yang suspek aja ya. Ini yang suspek saja. Kalau ndak ada suspek, kalau tadi kan penanganan, kalau ini kan untuk suspek ya. Kenali, tidak menggunakan obat-obat yang memicu. Jadi kalau misalnya sudah ada riwayat, pernah nggak meninggal dengan panas akibat agent anestesi, ada ya. Jangan pakai obat-obat yang memicu tadi, gitu ya. Gitu. Nah ini alat-alat yang harus digunakan, Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu mungkin sudah paham ya. Untuk ada yang namanya MH chart, apa? Algoritma atau chart untuk hipertekmi malignan ya, ada SPED ya dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca. Ada iri urin ya, kemudian kantong plastik, ember dan lain sebagainya, ada es batu dan lain sebagainya. Silahkan Bapak untuk sharingnya Pak, nanti bisa dibaca ya efek sampingnya. Ini ada efek samping dari dantrolen, bisa plebitis, kalau kita dosisnya tidak bagus, itu akan bisa sampai ke gagal napas karena adanya kelemahan otot di saluran pernapasan akan terganggu memang. Kalau kita dosisnya tidak bagus, ya. Secara oral dantrolen ini akan hepatotoksik. Nah, pada pasien SC dia akan mengakibatkan atonia uteri. Jadi kalau pasiennya sudah ada HM, dia SC, memang agak berat ya, gitu. Akan mengakibatkan atoni uteri. Di mana dantrolen ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan kalsium channel blocker yang akan mengakibatkan asistol. Koreksi hiperterminya dengan cara apa? Meletakkan ice pack atau kantung yang telah diisi es batu pada permukaan kulit torso, aksila, dan groin atau selakangan ya, gitu. Nah, diletakkan aja di situ. Cairan infus atau salin dingin yang telah diletakkan di lemari pendingin. Hentikan jika suhu sudah turun hingga 38. Ya. Maksimal penurunan harus 38, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu turun. Ini untuk hiperkaleminya, kalau ada pasien hiperkalemi bisa diberikan apa itu sodium bikarbonat, kalsium klorida, glukosa dan lain sebagainya gitu. Ini semuanya nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu. Pemberian mannitol atau furosemid dihentikan jika urin output sudah mencapai 2 cc per kilogram berat badan. Kemudian untuk monitoringnya urin output, elektrolit setiap 10 menit kita cek, analisa gas darah setiap 5-10 menit kita cek, dan pantau dengan kapnograf kalau ada. Nah, dikatakan sudah stabil kayak gimana nih? Kalau ETCO2-nya sudah turun atau kembali normal. Kemudian nadi sudah stabil ya, dan dantrolen sudah diberikan secara intravena, suhu sudah turun, rigiditas atau kekakuan otot sudah turun gitu. Nah, ini tadi sudah ya diberikan selama 1-28 jam ya dan lain sebagainya. Ini untuk menghindari kambuh lagi gitu. Itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Silahkan Bapak untuk saya ingin dengar sharingnya dari Bapak. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya tadi agak kecepatan ya, karena memang Iya, Bu. waktunya sudah mepet. Silahkan Pak, saya ingin pengalaman waktu dulu saya di Rumah Sakit Soekarjo, yaitu di rumah sakitnya Pak Dede. Waktu saya zaman dulu lagi praktek D3 Bu, akhir. Terus saya mendapatkan pasien ujian, yaitu mendapatkan pasien ujian umur 15 tahun dengan APP.
Nah, si pasien itu mungkin kan ya seperti biasalah, anamnesa seperti biasa, lalu kita melakukan induksi anestesi. Cuman pasien itu dia ada panas gitu. Nah, kita curiga dengan SPAN dan penata di sana itu senior, dia curiganya itu mungkin dikarenakan sepsis mungkin ya. Sepsis gitu. Jadi mungkin panasnya karena sepsis. Nah, kita lalu induksi seperti biasa, Jadi obat panasnya relax. belum operasi ya Pak ya? Ya, Belum pembedahan. sebelum operasi, betul. Jadi udah kita nyangka itu udah sepsis. Jadi kita memberikan itu sebelum induksi kita memberikan paracetamol infus. Gitu, memberikan paracetamol infus, lalu kita guyur cairan RL 1 labu, lalu kita induksi diberikan obat trias anestesi seperti biasa, Bu, yaitu pakai noperon. Itu dulu. Nah, ketika sudah diinduksi selama perjalanan operasi itu pasien baik-baik saja. Baik-baik saja selama perjalanan operasi. Lalu ketika pasien operasi itu nggak terlalu lama lah, operasi sekitar 2 jam kurang itu udah selesai, Bu. Anak umur 15 tahun. Nah, ketika kita ekstubasi, kalau nggak salah saya masih ingat itu ekstubasi dalam, Bu. Dan suhu tubuh itu mungkin ya tidak dipasang suhu gitu, Bu, di monitor itu. Nah, masih ketika kita ekstubasi dalam, lalu kita di cup, pasien itu ketika kita nge-cup itu seperti panasnya beda dengan suhu yang pertama di anamnesa, beda panas. Nah, lambat laun pasien itu terjadi batuk, lalu napasnya itu cepat. Terjadilah takikardi, cepat, Bu. Nadinya itu cepat. Pas lambat laun mungkin airway kita tidak daripada kita tidak bisa menguasain airway dulu itu sama penata Pak Dani, saya masih ingat, lalu diintubasi ulang. Diintubasi ulang sampai kita memberikan yang tadi Ibu terapi jelaskan, yaitu berikan cairan dingin, lalu kita berikan di sana kan mungkin nggak ada es ya, Bu ya. Jadi kita memberikannya cuman kain lap dimasukin ke air dingin gitu, dikompres ke dada-dada dan ke yang lainnya. Nah, lalu kita memberikan oksigen murni itu, Bu, memberikan oksigen murni dan tidak memberikan obat apapun. Kita hanya memberikan kompres aja gitu, Bu, kompres dingin. Nah, lambat laun pasien itu sadar. Kita ekstub lah. Itu pasien sadar, ekstub, dan kita pun dia berbicara seperti Rero. Rero siapa, Pak? Rero tuh jadi kalau misalnya ditanya tuh, Pak, udah beres operasinya, jadi seperti kayak masih ngantuk-ngantuk gitu, Bu, kayak efek obat ketamin aja lah. Oke. Meracau. Ya. Nah, ketika dia pasien ke RR, kan saya dulu mau lanjut tuh, Bu, mau lanjut main SC, saya masih ingat. Pasien itu dia ngedadak seperti kayak kejang. 15 menit lah. Kita intubasi lagi sampai pasien masuk ke ICU. Lalu di ICU tidak ada pengobatan apa-apa. 2 hari ketika udah beres dinas, lewat pasiennya, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya memang itu, jangan lupa untuk ventilasi ya. Ventilasi tetap dulu itu, Bu, yang namanya tadi obat yang Ibu jelaskan itu dulu emang belum ada. Jadi waktu dulu ngobrol sama dokter siapa, Pak Dede, lupa lagi itu teh yang suka spinal pakai tangan kiri itu. Dokter Teguh. Nah, waktu sama dokter Teguh dia bilang memang ini malignan hipertermi, beliau bilang, dan emang obatnya itu emang tidak ada, dan kita hanya bisa memberikan terapi itu ya kompres dingin, cairan dingin, dan ventilasi gitu. Nah, ketika pasien di ICU itu selama 2 hari dia emang nggak ada perubahan apapun, Bu. Ingat saya dulu itu pertama kali saya itu pasien seperti itu. Ya, bersyukur Pak mendapatkan pengalaman pasien dengan HM ya. Makanya sekarang pengalaman pasien seperti itu tuh ketika sekarang nemuin pasien misalkan ada operasi sepsis terus dia panas, kita sedikitnya curiga, Bu, agak hati-hati apakah benar ini dari sepsis atau dia terjadi malignan, gitu aja sih. Kalau pengalaman saya dulu itu, saya pengalaman berharga sekali di Tasik itu, Bu. Itu pasiennya soalnya banyak banget itu di Tasik.
luar biasa, Mas. Pengalaman berharga. Dan kalau yang hipotermi malignan itu pernah juga saya ngalamin itu waktu di Ciamis. Itu mah ketika pasien udah DRR, Bu. Yang apa? Yang HM, hipertermi malignan di RR atau yang apa? DRR itu mah yang jadi hipotermi. Hipotermi. Ya, itu malignan. Oke. Hipotermi malignan kan ada, Bu, akhirnya, itu. Akhirnya apa? Selamat atau kayak gimana? Dirawat. Karena memang dia kan masuk ke dalam memang HM ini dia masuk ke dalam kegawat daruratan memang ya. Asal kita sudah tertangani di awal sih, insya Allah untuk prognosisnya dia bagus sih, mortalitasnya bisa sampai 10% tadi turun itu tadi. Cuman langsung saja hentikan, kemudian jangan lupa hiperventilasi 100% itu tadi ya, dentraulen. Nah, nanti dia kalau sudah diberikan itu, nanti tinggal kita koreksi asidosisnya, hiperkaleminya, aritmianya, dan lain sebagainya. Sampai sekarang juga belum pernah nemuin obat dentolen itu, Bu. Makanya ketika pas Ibu ngejelasin tentang malignan hipertermi ini, saya baru gitu. Oh, gini tata caranya seperti ini. Kalau dulu waktu ngobrol sama dokter Dagu, ya dia hanya menjelaskan sekilas gitu, bahwa kalau penanganan menemukan pasien malignan hipertermi seperti ini di OK, ini yang harus dilakukan gitu. Nggak sedetail teorinya seperti itu, saya dulu nggak tahu. Ya memang jarang gitu. sih Pak ya, kadang memang juga kurang terangkat juga gitu. Oke, itu mungkin ya. Gimana Pak? Gitu aja, Bu. Ya, Mak. Makasih. Sayangnya itu pasiennya apalagi, bagus gitu, Bu. Iya, ngobrol itu sebenarnya. Karena ini ya, mungkin karena kurang teridentifikasi di awal. Betul. Kurang dan mungkin juga kita masih terbatas juga ya dia panasnya, kenapa tidak teranamnesis dengan baik, dan kita tidak berpikiran juga kalau dia memang ada riwayat seperti itu, ya akhirnya kita taunya dia panasnya karena appendicitisnya, mungkin begitu ya. Oke, karena memang kalau begini Pak, kalau pasien dalam keadaan anestesi itu dia sudah ada hipertermi, ya memang kita harus lebih berhati-hati. Obat-obat yang bisa memicu terjadinya peningkatan HM itu tadi itu memang harus dihindari gitu. Pasiennya pakainya apa? Inhalasi ya? Pakai inhalasi, Bu, pakai Sepo. Iya. Dan emang yang repotnya terjadinya malignan hipertermi itu hemodinamiknya itu benar-benar susah dikontrol, Bu. Iya, betul. Napasnya susah. Beda dengan pasien misalkan kayak misalkan kayak spasme lah. Spasme kita masih bisa nanganin gitu untuk saturasinya. Kalau malignan hipertermi, aduh ampun, susah. Sampai waktu itu aja sama dokter Tugu sampai lari-lari. Ya mau gimana lagi gitu, mungkin ke ICU aja saturasi cuman 40, 50 itu udah nggak bisa naik, itu padahal udah oksigen murni. Ya karena mungkin penanganannya itu Pak, yang tadi obat sebagai yang memulihkan kontraksi ototnya itu yang terlambat, sehingga ya metabolismenya dia masih tinggi, metabolisme di dalam tubuhnya masih tinggi sehingga kacau di dalam tubuhnya gitu. Jantung terganggu, respi terganggu, sampai dengan ginjal semuanya akan terganggu akhirnya begitu. Makanya emang mungkin yang namanya malignan hipertermi itu emang mungkin mendadak sekali mungkin ya, Bu ya. Oh iya. Tidak bisa kita prediksi gitu kan. Betul. Maka nanti perlu kita berhati-hati memang apakah ya, karena memang kasusnya jarang ya Pak, dan mungkin juga jarang terangkat. Saya pesan saja mungkin kalau pada pasien-pasien yang memang ada hipertermi, seperti tadi contohnya ada appendicitis, kita mencuriganya dia dengan sepsis atau dia dengan panas akibat dari penyakitnya yang dia bawa gitu. Ya kita lebih berhati-hati saja sih gitu ya. Nah, dan itu harus kita sampaikan ke SPAN gitu, bahwa dia terjadi ini sebelum tindak ini, sehingga nanti kita prepare-nya tuh lebih, pencegahannya lebih ini. Dan tadi kan sudah saya jelaskan nih, untuk kalau sudah ada riwayat-riwayat seperti itu kita curiga, kan tadi sudah ada ya di materi saya apa-apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti tinggal dibaca aja ya. Oke, itu ya mungkin ya, begitu aja Bu pengalamannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Luar biasa pengalamannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa berlangsung. Ini kayaknya ada Pak Yayan. Pak Yayan, aduh, ini ada guru saya ini. Yayan lagi nimbrung. Iya, lagi di mana Pak Yayan? Lagi rapat mukernas. Oh, Masya Allah ya, sukses Pak Yayan. Oke, baik. Iya Bu.
Nggih, baik. Lanjut, Bu. Ya, sudah selesai kok, Pak. Sudah. Oh, udah selesai. Sudah. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh nanti via chat atau kita diskusi di lain sesi pertemuan ya. Karena ini sudah jam 3.20, saya harus OTW ke yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. warahmatullahi Saya wabarakatuh. end meeting for all. Oke, sama-sama.